Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat anak-adik dimanapun berada. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembahasan mengenai seismik atau gempa bumi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya kita akan melihat yaitu mengenai seismik atau gempa bumi. Pertama sekali kita melihat dulu pengertian dari seismik. Apa yang dikatakan dengan seismik? Seismik atau gempa itu merupakan getaran kulit bumi secara tiba-tiba akibat pelepasan energi dari dalam bumi yang menghasilkan gelombang seismik yang disebabkan oleh pergerakan atau pergeseran lempeng, meletus, turunnya lapisan batuan, atau jatuhnya benda langit ke permukaan bumi. Berikutnya kita lihat klasifikasi gempa. Yang pertama, klasifikasi gempa berdasarkan faktor penyebab terjadinya gempa. Ini terdiri dari 4 jenis gempa. Yang pertama adalah gempa tektonik, yang kedua adalah gempa vulkanik, dan yang ketiga adalah gempa runtuhan, yang keempat adalah gempa tumbukan. Kita lihat apa yang dikatakan dengan gempa tektonik. Gempa tektonik itu merupakan gempa yang disebabkan oleh pergerakan atau pergeseran lempeng. Sedangkan gempa vulkanik yaitu gempa yang disebabkan oleh gunung meletus. Dan gempa runtuhan yaitu gempa yang disebabkan oleh runtuhnya lapisan batuan pada kulit. Sedangkan gempa tumbukan itu adalah gempa yang disebabkan oleh jatuhnya benda langit ke permukaan bumi sehingga permukaan benda langit itu terhadap kulit sehingga menimbulkan getaran. Terus yang kedua itu berdasarkan kedalaman hiposentrumnya atau berdasarkan kedalaman pusat gempanya, sehingga berdasarkan kedalaman hiposentrumnya gempa itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama adalah gempa dalam, yaitu kedalamannya dari 300 sampai 700 km. Terus gempa bumi menengah atau gempa intermediar, kedalaman hiposentrumnya itu berkisar antara 50 sampai 300 km, dan gempa yang ketiga itu gempa bumi dangkal, kedalamannya itu kurang dari 30 km. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan istilah yang berkaitan dengan gempa. Ada pun istilah yang berkaitan dengan gempa, yang pertama itu ada epicentrum. Apa yang dikatakan dengan epicentrum? Epicentrum itu merupakan pusat gempa yang terdapat di permukaan bumi, tegak lurus berada di atas hiposentrum. Kemudian hipocentrum adalah pusat gempa yang terdapat di dalam kulit bumi, tegak lurus berada di bawah epicentrum. Dan yang ketiga istilahnya adalah seismograf. Seismograf itu merupakan alat pencetak gempa. Yang keempat itu seismogram. Seismogram itu adalah hasil catatan seismograf pada kertas. Sedangkan seismologi itu adalah ilmu yang mempelajari gempa. Sekarang terlihat pada gambar. Yang pertama pada sudut kiri bawah itu adalah gambar epicentrum dengan hiposentrum. Ini adalah epicentrum yang berada di tempat di atas permukaan bumi. Ini adalah pusat gempa yang ada di permukaan bumi. Terus lagi hiposentrum yaitu pusat gempa di dalam kulit bumi berada tegak lurus di bawah epicentrum. Sedangkan epicentrum berada tegak lurus di atas hiposentrum. Terus pada gambar yang kedua, ini adalah gambar dari seismograf. Sedangkan gambar yang ketiga pada sudut kanan bawah yaitu adalah gambar seismogram. Ini adalah hasil catatan dari seismograf. Masih dalam istilah-istilah yang terkait dengan gempa, kita lihat lagi homoseismik atau homosesta adalah garis pada peta yang mencatat gelombang gempa primer saat gempa terjadi. Kemudian isoseismik atau isosesta adalah garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah dengan kerusakan yang sama. Kemudian pleistoseismik atau pleistosesta adalah garis pada peta yang menghubungkan wilayah dengan kerusakan terparah atau paling parah akibat gempa. Kemudian mikroseismik atau mikrosesta merupakan gempa yang berkekuatan sangat kecil yang bisa dirasakan oleh alat. Sedangkan makroseismik atau makrosesta adalah gempa yang berkekuatan sangat besar yang bisa dirasakan tanpa alat. Sedangkan magnitudo adalah kekuatan goncangan dari seismograf yang menggambarkan besarnya energi seismik dari sumber gempa. Sedangkan skala Richter adalah salah satu besaran dalam skala kekuatan gempa yang ditemukan oleh Charles Richter. Skala ini digunakan untuk lokasi kekuatan kecil. Pembahasan selanjutnya mengenai dampak gempa atau seismik terhadap kehidupan.
dampak gempa ini kita bisa melihat Oh, ada I can dampak hear negatif you dan dampak call positif. my Sekarang kita lihat dulu name. dampak negatif. Dampak negatif yang pertama Come yaitu to the bangunan gedung hancur karena gempa. Yang kedua, Come dapat lay your menimbulkan tanah longsor. head Yang ketiga, down. dapat mengakibatkan Come rest adanya your korban jiwa feet bahkan harta. Yang keempat, by the permukaan tanah river jadi of retak dan life. jalan jadi putus. Yang kelima, Oh, dapat come menyebabkan to the banjir karena rusaknya tanggul dan jaringan pipa. rest by Enam, the dapat menimbulkan fire. gelombang tsunami. Dan yang terakhir, Rest as the dapat menimbulkan wind terjadinya kebakaran. blows. Sedangkan dampak positif seismik atau gempa, yang pertama, meningkatkan kewaspadaan manusia. Yang kedua, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, dapat meningkatkan rasa persaudaraan sesama manusia karena merasa senasib. Yang keempat, gempa tektonik dapat menyebabkan mineral dan batuan mulia naik ke permukaan bumi sehingga memudahkan dalam penambangannya. Yang kelima, gempa vulkanik dapat meningkatkan kesuburan tanah. Yang keenam, gempa bumi dapat menyebabkan terbentuknya kulit bumi baru dan pelebaran pantai. I can hear Jadi yang you terakhir kita call melihat ini ada my beberapa name. gambar akibat gempa. Gambar yang pertama pada sudut I kiri can atas hear ini you adalah call runtuhnya my bangunan rumah dan name. masjid akibat gempa di Pasaman. Terus I yang can gambar hear pada you tengah atas call ini adalah my name. adanya tanah longsor akibat gempa Come di to the Cianjur. Kemudian gambar yang pada Lie sudut by the kanan atas ini adalah river. jalan Padang Kerinci yang Come retak-retak dan drink your rusak akibat fill gempa Padang. Terus gambar yang and be keempat well. itu pada sudut kiri bawah ini adalah Come to the terjadinya gelombang tsunami pada gempa Aceh cup pada tahun runneth 2000. Kemudian pada gambar Come drink your tengah fill. bawah ini adalah gambar sholat dan doa bersama untuk korban Cianjur. Jadi ini gempa dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gambar pada sudut kanan bawah ini adalah adanya korban jiwa akibat gempa di Cianjur. Jadi kita lihat di sini ada korban yang luka parah, ada yang luka berat. Oke, sekarang kita lanjut tentang ayat Al-Quran yang berkaitan tentang gempa bumi. Di antaranya yaitu ada surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2, surat Al-Ankabut ayat 37, surat Al-An'am ayat 65, surat Al-Araf ayat 78, surat Al-Waqiah ayat 4, kemudian surat Al-Muluk ayat 16. Sekarang kita lihat salah satunya yaitu surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza rojatil ardu rojah. Artinya, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Ini surat Al-Waqiah ayat 4. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa pada hari kiamat nanti akan ada gempa bumi yang sangat dahsyat dengan guncangan-guncangan yang hebat di segenap pelosok bumi. Gempa-gempa ini akan menghancurkan benteng-benteng, menghancurkan gunung-gunung, bahkan merobohkan rumah-rumah dan bangunan-bangunan, serta apa saja yang terdapat di permukaan bumi.